Wong wilahe ngawinamastu nama sidhem sejatine ora ana apa-apa sing ana amung dudu. Sejatine aku dudu sapa-sapa, sing sapa-sapa kuwi dudu aku. Sejatine aku ora iso apa-apa, sing iso apa-apa kuwi dudu aku. Lan sejatine aku ora duwe apa-apa, sing duwe sak kabehing jagat dudu aku. Rahayu, rahayu, rahayu hong. Langsung kebut kejar setoran. Geng, lur, kawan-kawan, sahabat-sahabat semuanya, semoga kita semua selalu sehat, supaya bisa, meskipun masih corona, ini udah tahun kedua, tapi semoga kita bisa beraktivitas, tapi tetap ya mematuhi protokol lah bersama. Di episode kali ini kita akan membahas atau mendengar serat centini yang bercerita tentang Dewi Sri. Ini menarik karena belum sebulan yang lalu itu ada mural baru atau lukisan di tembok di Omah Wulangreh. Jadi di depan itu tadinya ada lukisan Ponokawan. Semar lagi Mbah Semarnya itu lagi duduk, lagi santai, ngerokok ngopi, Petro Gareng Bagong lagi masak. Tapi karena curah hujan yang sangat tinggi di akhir tahun kemarin itu, akhirnya banyak cat yang mengelupas. Jadi ya salahku, ora tak kerok sik. Itu terjadi karena aku males saya ngerok ya waktu itu. Sampai pada akhirnya kita ganti muralnya, dibantu oleh seorang kawan muralis, dan gambarnya itu Dewi Sri. Atau kalau teman-teman di Sunda, sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita di Sunda itu taunya Nyipo Haji. Langsung kemawon nggih, kita lanjut ke membaca serat centini episode Dewi Sri. Ki Ajar Satmoko lalu berkata kepada Jayeng Sari, "Ger anakku, sekarang gantian. Saya yang akan berkisah tentang Dewi Sri." Wah, kisah tentang apa itu, Ki? Buras itu bertanya dengan nada yang penasaran sekali. Dan mimik mukanya Buras menyiratkan rasa ingin tahu yang sangat amat mendalam. "Begini kisahnya," kata Sang Wiku. "Kisah tentang ini itu ada banyak sekali macamnya. Tapi saya akan mengisahkan salah satu versinya. Berpangkallah pada zaman purba ada sebuah kerajaan di negeri Kahyangan bernama Purwacarita. Rajanya bernama Sri Mahapunggung dan dia memiliki 2 anak, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dian Sadana nama yang laki-laki, sedangkan yang putri bernama Dewi Sri. Karena suatu kesalahan yang mereka perbuat, akhirnya keduanya dikutuk. Sadono dikutuk menjadi burung sriti, sedangkan Dewi Sri dikutuk menjadi ular sawah. Kedua anak yang dikutuk ini menjadi hewan, dan itu hidupnya begitu menderita. Mereka berdua berkelana tanpa tujuan. Dewi Sri sendiri berjalan tiada henti sampai ke negeri Wirata, tepatnya di desa Wasutira. Ia berhenti di tengah persawahan dan melingkar pada sekumpulan batangan padi. Syahdan, desa itu dikepalai oleh Wrigu. Ki Wrigu ini dia hidup bersama istrinya, dan istrinya ini bernama Niken Sangki. Saat itu istri dari Ki Wrigu ini sedang hamil tua. Dan sebelum hamil,
Ki dan Niken Sangki ini telah lama menikah tapi juga belum dikaruniai putra sampai mereka itu berguru kepada seorang pertapa. Oleh sang yogi pertapa ini, Vrigu dan istrinya diberi air yoga sembari berpesan, "Hai Vrigu, kamu memang ditakdirkan akan memiliki seorang anak perempuan. Kalau tak ada halangan, anakmu itu akan membawa kebahagiaan yang sangat. Untuk itu, aku akan memberikan air yoga ini. Carilah sarana dan kalau sudah dapat, kamu rendam campuran dari 4 macam air. Air dari bumi, air dari langit yaitu hujan, air dari tumbuh-tumbuhan, dan air yang berasal dari sesuatu yang bernyawa. Setelah sarana itu kamu rendam dengan air yoga, lalu minumlah air itu bersama istrimu. Jika istrimu sudah hamil, kalian berdua kesini lagi. Aku akan memberikan penjelasan kepada kalian tentang calon anak kalian itu." Ki Vrigu dan istrinya akhirnya pulang. Mereka pulang untuk melaksanakan nasihat sang Wiku. Tak lama kemudian Niken Sangki benar-benar hamil. Mereka akhirnya segera bergegas kembali ke pertapaan dan berkatalah sang yogi kepada mereka berdua, "Bidadari Dewi Tiksnawati dan Dewi Sri telah menjelma ke muka bumi. Kalian berdua ini benar-benar beruntung. Bidadari Dewi Tiksnawati dan Dewi Sri memang sepasang yang sehati, bagaikan satu mungwing rimbakan batu bata dalam cetakan. Satu mukwing rimbakan. Kalian bisa menyatukan mereka kembali. Caranya adalah kalian mencari ular sawah yang elok, yang mengenakan suntingan sebutir padi di kepalanya. Dan apabila kalian berdua sudah mendapatkan ular itu, peliharalah dengan sepenuh hati. Rawatlah dengan kasih dan jangan sampai mati. Kalau sampai dia mati, maka anak kalian juga akan ikut mati." Mendengar itu, Ki Vrigu dan Niken Sangki pulang untuk menunaikan perintah dari sang Wiku tersebut. Cukup lama Ki Vrigu mencari ular sawah itu tapi juga tak ketemu. Sampai pada tanggal 1 musim Pandawana, Ki Vrigu dalam keadaan lelah tertidur di sebuah tebing. Dalam tidurnya ia bermimpi bahwa ular sawah yang ia cari itu ternyata ada di dekatnya. Dan dikatakan pula dalam mimpi bahwa untuk bisa menangkap ular itu, hendaknya Ki Vrigu menyiapkan tikar dan di atasnya dibentangkan kain putih. Di atas kain putih itu ditaburi wewangian bunga. Kalau ular itu sudah masuk ke dalam kain, maka gulunglah kain itu dengan rapi, lalu ditempatkan di rumah dengan sebaik-baiknya. Ki Vrigu terbangun. Dia terhenyak dan meyakini bahwa mimpi itu adalah wisi gaib dari Hyang Maha Agung. Lalu ia pulang. Ia kemudian pulang untuk menyiapkan peralatan sebagaimana yang dia temui di dalam wangsit atau mimpinya tersebut. Dan benar saja, ketika Ki Vrigu membentangkan kain putih di atas tikar, lalu menaburkan wewangian bunga di atas kain tersebut, tak lama kemudian ular sawah yang dimaksud datang. Dia datang menghampiri. Ular itu melingkar di atas kain, dan Ki Vrigu mendekat. Dia menyembah, lalu melipat kain itu dengan cekatan, tapi tetap berhati-hati.
Setelah digulung, lalu dibawanya pulang dan ular hasil tangkapan Ki Wrigu tersebut ditempatkan di ruang tengah dan dijaga dengan baik, sebaik-baiknya. Istrinya, Niken Sangki, akhirnya tak kalah senang. Wajahnya berbinar cerah menyaksikan ular sawah yang juga bersinar cemerlang itu. Hatinya senang sekali, riang sekali, dan disediakannya sebakul katak hijau untuk makanan agar si ular sawah tadi senang. Hari lalu berganti malam. Siang Niken Sangki akhirnya melahirkan malam harinya. Seorang bayi perempuan yang teramat cantik telah lahir dari perutnya, dan bertambahlah sukacita Ki Wrigu dan istrinya. Malam itu Ki Wrigu sedang tertidur dia. Dan dia bermimpi didatangi oleh ular sawah yang baru ditangkapnya. Dan dalam mimpinya ular sawah itu berkata, "Ki, tak usahlah kau sediakan aku katak hijau. Berilah aku sirih segar, kembang, dan jangan lupa dupa. Sungguh suatu anugerah bagimu mendapatkan anak perempuan itu. Berilah dia nama Roro Raketan. Selama 7 hari ke depan, pastikan kamu dan istrimu untuk tidak tidur malam hari demi untuk melancarkan rencanaku. Kalau siang silahkan tidur." Waduh, kaya aku kejar setoran ki. Ki Wrigu terbangun dan kaget. Ia meyakini kebenaran mimpinya. Ia pun melaksanakan apa yang diperintahkan dalam mimpinya tersebut. Tak lama kemudian, banyak tetangga yang akhirnya berdatangan untuk mereka pengen tahu, menjenguk jabang bayi perempuan Ki Wrigu dengan membawa aneka pemberian. Ki Wrigu dan istrinya Niken Sangki teramat bahagia, lalu bersyukur kepada Sang Hyang Manon atas karunia besar ini. Di lain tempat, pada waktu itu di Kahyangan terjadi huru-hara karena Dewi Tiksnawati menitis ke bumi tanpa seizin Hyang Guru. Bidadari itu menitis pada diri seorang bayi yang tak lain adalah Roro Raketan, putri Ki Wrigu dan Niken Sangki istrinya. Maka Hyang Guru segera mengutus Hyang Kala untuk mengganggu sang bayi putrinya Ki Wrigu. Hyang Kala dia turun ke bumi menjelma sebagai anjing hutan. Siang itu Ki Wrigu sedang tidur. Ular sawah itu masuk kembali ke mimpinya dan katanya dalam mimpi, "Ki, ketahuilah, menjelang malam nanti Hyang Kala akan datang ke sini dalam wujud anjing hutan untuk mengganggu anakmu. Cepatlah kamu tangkal dia dengan mengusapi seluruh pintu rumahmu ini dengan belerang. Di dalam rumah harus diobori dengan daun kelapa 3 kali sepanjang malam nanti. Dan jangan lupa beri pula sesajian berupa nasi kuning dengan ampela ati. Kamu sajikan di sebelah kaki anakmu. Beri pula sapu kelut, sapu pekapuran, dan segulung sirih. Janganlah lupa juga untuk memasang pelita hias yang tak boleh padam sepanjang malam. Nanti setelah matahari terbenam, kamu harus berkeliling rumah pelan-pelan sambil mengucapkan mantra. O Kala nama Shivaya. Niskala, niscaya selama semalam suntuk, bayi perempuanmu akan selamat dari gangguan itu. Tak berapa lama dari mimpi dan wangsit itu, Wrigu Alaklu terjaga dari tidurnya. Beranjak dia segera melaksanakan apa yang ia dengar dari mimpinya itu. Bersama istrinya,
Akhirnya ia mencari serana dan memasangnya sesuai apa yang ada dalam petunjuk mimpinya tadi. Malamnya, benar saja, anjing hutan penjelmaan Bathara Kala itu benar-benar datang. Tapi dia kebingungan. Dia gak bisa masuk rumah sampai fajar tiba. Jadi anjing hutan itu hanya mondar-mandir saja di luar rumah. Sang bayi putri Ki Vrigu pun selamat dari gangguan. Sang Hyang Jagatnata di Kahyangan murka begitu mendengar kegagalan Sang Hyang Kala. Segera ia akhirnya mengutus Hyang Brahma untuk turun ke bumi dengan menjelma menjadi sapi hutan. Siang harinya, ketika Ki Vrigu tidur, ia kembali bermimpi didatangi ular sawah piaraannya itu. Dan dalam mimpinya, sang ular kembali berkata, "Ki Vrigu, malam nanti giliran Hyang Brahma yang akan datang dengan menjelma menjadi sapi hutan. Dan tak lain hanya untuk mengganggu putrimu. Untuk itu, kamu harus siapkan penangkalnya, yaitu pasangilah kanan kiri pintu dengan daun nanas yang sudah kamu coret-coret hitam dan putih dengan menggunakan arang serta kapur dan sirih. Dupannya kamu buat dari kulit bawang. Juga obor daun kelapa seperti tadi malam. Di dekat si bayi, berilah sajian nasi merah dengan lauk urap dedaunan lengkap. Jangan lupa sediakan juga tempat sirih yang diprodo keemasan. Kamu tak usah takut dan khawatir, dan kamu juga harus berkeliling rumah seperti kemarin dengan membaca mantra Pomo Pomo Hong Brahmana Rasyoyeh Maswaena. Niscaya anakmu akan selamat. Ki Vrigu akhirnya terbangun kembali dari tidur lalu mengabarkan mimpi itu kepada istrinya. Dan mereka pun segera melaksanakan petunjuk sesuai isi mimpi. Pada malam harinya, lembu hutan penjelmaan Sang Hyang Brahma itu benar-benar datang. Benar-benar datang. Dan ia bersikeras untuk menyusup masuk ke dalam rumah, tapi berkali-kali ia coba tetapi tidak juga berhasil. Karena apa? Karena ada sesaji penangkal di sana. Pagi akhirnya menjelang, sapi itu tetap tak bisa masuk dan usahanya gagal. Lalu ia menghilang. Kembali marahlah Hyang Guru, lalu mengutus Hyang Wisnu untuk turun ke bumi dengan menjelma menjadi babi hutan. Siang harinya, Ki Vrigu tidur dan kembali bermimpi didatangi ular sawah piaraannya. Sang ular kembali berkata, "Hai Ki Vrigu, nanti malam giliran Sang Hyang Wisnu yang akan mengganggu bayimu dengan menjelma menjadi babi hutan. Buatlah penangkal yang sama dengan tadi malam, hanya saja kamu tambahkan duri widara pada daun nanas di kanan kiri pintu. Lalu pedupaannya kamu ganti dengan daun tanjung yang kamu bakar. Di dekat kaki bayi, berilah sesaji ikan air tawar dengan sego Krisna, nasi hitam. Tambahan lainnya adalah gulungan sirih dan aneka kembang wangi-wangian. Pada waktu kamu akan mengitari rumahmu nanti, gunakan obor sambil mengucapkan mantra Umasuya Namar Takda Namandaha. Pasti anakmu akan selamat." Ki Vrigu terbangun dari mimpinya, lalu menceritakan isi mimpi itu kepada istrinya kembali. Kembali mereka mencari serana untuk menangkal bahaya bagi bayinya tersebut. Dan benar saja,
Malamnya babi hutan penjelmaan Hyang Wisnu benar-benar datang dan hendak masuk ke dalam rumah, tapi tertahan oleh sesaji tolak bala yang dipasang Ki Wrigu dan istrinya. Bayi Roro Raketan pun selamat untuk yang ketiga kalinya. Saat fajar tiba, babi hutan itu menghilang dan kembali ke kahyangan untuk melaporkan kegagalannya. Sang Hyang Pramesti bertambah murka dengan berita kegagalan ketiga ini dan akhirnya memutuskan untuk turun tangan sendiri dengan menjelma menjadi seekor burung. Ia juga memerintahkan pada dewa bawahannya untuk ikut turun ke bumi dengan penjelmaannya masing-masing, terserah mereka, sekehendak mereka. Siang harinya saat Ki Wrigu tengah tertidur, ia kembali didatangi ular sawah piaraannya melalui mimpi. Dan ular itu kembali berkata, "Ki Wrigu, malam nanti ada bahaya besar. Hyang Maheswara akan turun tangan langsung dan ia akan menjelma menjadi burung. Para dewa yang lain juga melakukan hal yang sama. Yang Narada menjelma menjadi kata, yang Brahma menjelma menjadi kalajengking, yang Surya menjadi belalang, yang Mahadewa menjadi kambing, yang Kuwera menjadi tikus, yang Siwa menjadi menjangan, yang Printanjala menjadi burung pipit, Hyang Rodra menjadi lembu, Hyang Wisnu menjadi tembalung raha, Hyang Bayu menjadi kerbau, Hyang Basuki menjadi sarpo jantan." Sarpo itu ular. "Betara Kala menjadi anjing dan Betara Condro menjadi kucing. Semua akan datang mengganggu anakmu seperti yang sudah-sudah. Buatlah untuk penangkal tolak bala. Caranya adalah kamu memasang sesaji seperti yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Lalu tambahkan dengan membuat rentangan benang yang kuat mengelilingi rumahmu. Mintalah bantuan kerabat, tetangga, pamong praja, serta handai tolan dan semuanya yang ada yang bisa kau temui. Mintalah mereka untuk begadang semalam suntuk, tidak tidur sama sekali. Dan ada syarat yang lain. Pada tempat tidur anakmu, berilah alas daun sinte. Semenjak matahari mulai terbenam, sente, pangkulah terus anakmu hingga fajar. Entah dia sedang terjaga atau sedang tidur, pangkulah terus anakmu hingga fajar. Kemudian semburilah pagar rumahmu ini dengan kunyahan dalingo atau bengle, serta banyak mengucapkan mantra yang Siwa, Aboja Buyana, Kita Marta Swana Maswana. Semoga dengan cara ini anakmu akan selamat dari gangguan nanti malam. Oh iya, nanti malam kamu jangan membunuh makhluk yang bernyawa yang kelihatan, apapun itu. Jangan pula mengusiknya, karena kalau itu kamu lakukan maka kamu akan mendapatkan bahaya." Ki Wrigu, nanti malam sebelum Hyang Guru turun ke bumi, ia akan terlebih dahulu memerintahkan Kala Kutana, yakni raja dari semua hewan berbisa dari neraka Yomani yang berwujud nyamuk dan sebangsanya, untuk mendatangi rumahmu. Dan itulah yang menjadi cobaan berat bagimu. Jika kamu sampai membunuh makhluk-makhluk kecil itu, maka anakmu akan celaka. Adapun Raja Kala Kutana ini memiliki 3 bentuk perwujudan sawan. Sawan itu penyakit yang akan datang pada 3 waktu yang berbeda malam nanti. Maka kamu harus memiliki penangkal bagi ketiganya. Yang pertama bernama Sang Nuriswa.
Ia akan datang ketika matahari tenggelam. Sambutlah ia dengan mantra ini. Abangko sang nuriswa, takang kesdya ayu awekpa, yo ngayu muli, angkasa karengketan, tata nama walung yanta, yo wanggowo. Yang kedua namanya Sang Niris. Ia akan datang tengah malam, maka sambutlah dengan mantra ini. Ahangko Sang Niris tekang kisdoyo, ayu awiki hyang ngayu muli, hongko saka reng tekanto, tan no mawa lungoto aiwa gawa purna. Ini aku pakai logat Jawa, semoga tidak ada yang salah. Kalau logat Sanskrit mungkin A semua bacanya. Yang ketiga adalah Sang Naris. Tadi sudah pertama, kedua, sekarang yang ketiga, Sang Naris. Akan datang menjelang fajar, maka sambutlah dengan mantra ini. Ahangko Sang Naris tekang kesedia ayu awiki, hyuang ayu muli angkasa, sakareng tekanan nana mawa lungyanta yuang gawa. Nah, Kivrigu itu perwujudan dari Kala Kutana yang merupakan rajanya Sawan. Aku berpesan, setiap kali kamu membaca mantra, keraskanlah suaramu seperti orang yang membentak. Karena dengan cara itu, maka sawan yang datang itu akan segera lari terbirit-birit. Tak beranilah ia mendekati anakmu hingga anakmu selamat. Kivrigu terbangun dari mimpinya dan segera ia wartakan mimpinya itu kepada istrinya. Dan bergegas mereka berdua melaksanakan apa yang diperintahkan dalam mimpi tersebut. Malamnya, Hyang Guru benar-benar datang beserta para dewa bawahannya dengan beragam penjelmaan. Namun, berkat usaha Kivrigu sesuai petunjuk mimpi, maka gangguan yang dilakukan Hyang Guru dan para bawahannya itu tidak membuahkan hasil. Hingga fajar tiba, mereka tak mampu mencelakai sang bayi hingga mereka akhirnya menghilang semua. Sang bayi Roro Raketan pun selamat. Nah, demikianlah Buras ceritanya. Makanya sampai sekarang orang sering memanggil-manggil Dewi Sri. Ki Hajar Satmoko akhirnya mengakhiri ceritanya. Dan Buras tuh yang dari tadi melongo melompong dan tiada berkata-kata terpesona oleh cerita-cerita ini. Manggut sambil mulutnya ngongol. Jayeng Sari menepuk pundaknya. Hei, hingga Buras akhirnya waduh kaget ya. Gelagapan sambil nyembah-nyembah tanpa kata. Jayeng Sari berkata, ampun Ki Hajar, lantas bagaimana caranya Dewi Sri ini bisa terlepas dari kutuk sebagai ular sawah? Lalu kok kembali menjadi bidadari? Akhirnya Ki Hajar memperbaiki letak duduknya. Lalu dia menjawab, begini loh ceritanya nak. Akhirnya Sang Hyang Jagatnata menyadari bahwa kegagalannya mengganggu bayi Roro Raketan, yang tak lain adalah titisan dari Dewi Tiksnawati itu, adalah karena ulah Dewi Sri. Maka Sang Hyang Jagatnata pun memerintahkan kepada para Widadarya untuk memanggil Dewi Sri supaya pulang ke kahyangan, kembali menjadi bidadari. Dan singkat cerita, para Widodaryo ini pun turun ke bumi untuk menjumpai Dewi Sri, mengabarkan apa yang menjadi kehendak Sang Hyang Guru. Dewi Sri ini pada dasarnya mau memenuhi titah tersebut.
Tapi dia akan melaksanakannya kalau adiknya yang bernama Sadono itu juga dibebaskan dari kutukan sebagai burung seriti. Para dewi utusan dari Kahyangan itu mengatakan bahwa Sadono saat ini telah lepas dari kutukan. Wong sedang diruat malah oleh Sriwiku di atas Maruta. Bahkan ia dikawinkan dengan putri Hyang Wiku yang bernama Dewi Laksmita Wahni. Atas kehendak Hyang Giri pula, Sadono kelak akan menjadi dewa setelah memiliki putra. Mendengar kisah itu, Dewi Sri merasa terharu. Ia pun melingkar sebagai tanda kesediaan, minta diruat agar segera pulih dari penjelmaan. Tak lama kemudian, ular sawah itu lenyap. Kembalilah ia ke wujud asalnya, yaitu Dewi Sri yang cantik jelita. Ia telah menjadi bidadari yang sudah siap kembali ke Kahyangan. Namun tiba-tiba Dewi Sri teringat pada putri Ki Wrigu. Ia khawatir pada keselamatan bayi itu jika ia tinggalkan. Lalu Dewi Sri kemudian berkata kepada para Widodaryo, "Maaf, aku malah menjadi berat hati untuk meninggalkan putri Ki Wrigu. Aku khawatir dia nanti akan mendapat gangguan lagi dari para dewa hingga menemui ajal. Tentu akan sedih hati Ki Wrigu dan Niken Sangki." Ini tak lain karena dulunya saya pelihara dengan baik oleh keluarga itu. Sudah sepantasnya jika dalam hidup ini saling berbalas budi, dan saya akan membalas kebaikan Ki Wrigu sekeluarga. Para Widodaryo merasa bahwa kata-kata Dewi Sri ada benarnya juga. Salah seorang akhirnya dari Widodaryo itu yang bernama Dewi Nariti membisiki Dewi Sri, mengatakan bahwa yang membuat Hyang Guru marah dan hendak mencelakai bayi Ki Wrigu adalah karena bayi itu merupakan titisan Dewi Tiksnawati. Hyang Guru marah karena Dewi Tiksnawati menitis ke bumi tanpa seizin Hyang Jagatnata tersebut. Dan jika bayi itu masih menjadi wadah bagi penitisan Dewi Tiksnawati, maka selama itu pula ia akan masih terus diganggu. Dewi Sri akhirnya menyadari hal itu, lalu berkata, "Yang Jagatnata itu bersifat kasih lagi pemurah. Memiliki kuasa juga untuk menghukum. Namun tiada pantas jika harus menghukum manusia yang tanpa dosa. Apa gunanya bermurah hati jika tidak disertai rasa kasih sayang? Penguasa macam apa itu jika tega berbuat sewenang-wenang, yang menggunakan kekuasaan untuk menganiaya umat yang tak berdaya? Jika Hyang Guru saja memiliki sifat dengki, tentu umatnya lebih tidak menentu. Kacau dan hina hidupnya." Kata-kata Dewi Sri rupanya mampu menyentuh nurani para Widodaryo yang mendengarnya. Mereka membenarkannya sampai watuk. Tak ngombe sik, Bray. Entek maneh. Aduh. Oke, lanjut dulu. Mereka membenarkannya, lalu menghilang. Jadi para Widodaryo itu membenarkannya, lalu mereka menghilang pulang kembali ke Kahyangan. Bersamaan dengan hilangnya Widodaryo, Ki Wrigu dan istrinya berniat membersihkan tempat ular sawah piaraannya. Dan saat membuka tirai, alangkah terkejutnya mereka lantasan sudah tidak ada lagi ular itu. Ular telah lenyap, tapi di sana ada putri jelita yang tengah berdiri sambil tersenyum. Ki Wrigu bergumam, Dewi Sri telah terbebas dari kutukan. Ia telah bebas dari Purwo
Madyawasono Purwa Madyawasana. Ki Wrigu dan istrinya sangat bahagia karenanya. Lalu mereka hendak menjamu, memberikan jamuan kepada Dewi Sri. Tapi ternyata Dewi Sri tidak mau dijamu. Nah, saya sabar. Tak nyalakan satu rokok dulu, Bray. Dewi Sri itu tidak mau dijamu. Ia hanya meminta kinang ayu serta kembang, pisang ayu, dan juga pedupaan. Segera setelah itu para Widodaryo kembali turun dari kahyangan dan mereka berkata kepada Dewi Sri, "Ketahuilah Dewi Sri, saya datang kemari untuk menyampaikan berita dari kahyangan bahwa Hyang Daruna dan adik perempuannya yang bernama Hyang Daruni telah berbuat tidak senonoh di kahyangan. Mereka telah melakukan perbuatan zina. Lantas keduanya diusir turun ke muka bumi. Hyang Daruna kemudian menitis pada seorang bayi laki-laki, putra Ki Subanda yang baru saja lahir. Sedang Dewi Daruni menitis kepada Roro Raketan, menggantikan Dewi Tiksnawati. Sementara Dewi Tiksnawati sendiri akan pulang ke kahyangan. Kelak, jika dua anak ini sudah dewasa, oleh kehendak dewa, maka keduanya akan berjodoh. Nantinya mereka akan memiliki seorang anak perempuan yang akan diambil sebagai permaisuri oleh Raja Diwirata, serta akan menurunkan raja-raja yang patuh pada kehendak Hyang Manon. Nah, karena putri Ki Wrigu sudah tak lagi terancam bahaya, maka sebaiknya kamu pulang ke kahyangan sekarang. Dewi Sri bersedia. Tapi ia minta dijemput dengan pedati Sinang yang ditarik oleh lembu Gumarang dan cambuknya adalah naga serang. Usai menyampaikan permintaannya, wah, bingung. Widodaryo pun menghilang. Pulang ke kahyangan dan menyampaikan permintaan Dewi Sri ini kepada Hyang Guru. Sementara itu, sepeninggal para Widodaryo, Ki Wrigu mempersembahkan sirih dan pedupaan kepada Dewi Sri sesuai permintaannya tadi. Dan ketika Dewi Sri sedang makan sirih, Ki Wrigu berkata pelan, "Dewi, Raketan itu sedang sakit panas." Lalu dijawab oleh Dewi Sri, "Itu tak lain karena perbawa dari pergantian penjelmaan, Ki. Dari Dewi Tiksnawati ke Dewi Daruni. Dewi Tiksnawati saat ini ada di sisiku." Dan seketika pandangan Ki Wrigu dan istrinya tertuju pada sosok wanita elok itu di sisi Dewi Sri. Oh, mereka berdua takjub. Tiada kepalang seraya bergumam, "Kedua bidadari ini cantiknya ya Allah. Ya ampun, teramat elok, kembar tiada berbeda." Lantas Dewi Sri berkata kepada Ki Wrigu dan juga istrinya, "Segera jilatilah ubun-ubun genduk anakmu itu. Begitu pula pusar, telapak tangan, dan telapak kakinya. Masing-masing 3 kali yang dimulai dari arah sebelah kiri. Cara menjilati anakmu itu adalah dengan telanjang bulat. Tentu anakmu nanti akan sehat kembali. Tetapi jika anakmu sedang tidur, aku pesan supaya jangan kamu cium dulu. Dan pada masa pergantian giginya, jangan kamu cubit pipinya. Demikian Ki Nyai, pesanku yang terakhir. Janganlah kalian bandingkan anak kalian itu dengan anak yang sudah meninggal. Itu tidak baik.
Tak ada salahnya pesanku ini kalian jalani agar anakmu itu selamat. Aku beritahu juga pada kalian bahwa kelak anak kalian itu akan menurunkan raja-raja tanah Jawa yang luhur, dan itu melebihi yang lainnya. Ki Wrigu dan istrinya amat bersyukur begitu mendengar penuturan dari Dewi Sri tersebut. Beribu ucap terima kasih datang dari mulut kedua pasangan ini. Dan mereka akhirnya segera bergegas pergi ke kamar untuk menjilati putrinya yang badannya sedang panas demam. Tak lama kemudian, para bidadari datang dari kahyangan dengan membawa sarana jemputan sebagaimana yang diminta oleh Dewi Sri. Sri dan Tiksnawati segera naik pedati dengan diiringi oleh para bidadari. Terbang mereka melesat ke angkasa dengan pedati tersebut. Dan tak berapa lama berselang, Ki Wrigu masuk ke kamar tengah dan tidak menjumpai Dewi Sri maupun Dewi Tiksnawati. Sedih. Ki Wrigu sedih, namun pada akhirnya tersadar juga bahwa semua ini sudah menjadi kehendak Dewa Adi. Ki Hajar berhenti sejenak lalu berkata lagi, "Nah, anak Mas Jayeng Sari juga kamu Buras. Itulah kisah tentang Dewi Sri yang masih dipercaya orang-orang hingga sekarang. Atas dasar kisah inilah maka orang-orang pada setiap malam Jumat itu memasang sesaji, konyoh dan dupa pada lumbung, lesung, pedaringan atau peti beras, patanan, serta pada semua pintu. Demikian pula pada patanan dipasangi itu dipasangi bantal kepala yang bagus yang disebut pasren, yang ditutup dengan kelambu. Disajikan pula lantingan atau kendi yang juga berisi air yang diletakkan di atas bokor. Dan sebelum petani menuai padi, mereka melakukan sesaji terlebih dahulu dalam wujud kembang boreh wangi, pisang, sirih segar, tikar baru, dan kain putih. Dengan disertai doa dan harapan agar Dewi Sri datang berkunjung kembali. Sesaji untuk jabang bayi yang baru lahir adalah sayur menir, pecel, dan santan ayam. Menarik sekali. Kita menemukan banyak sekali simbol-simbol dalam kebudayaan kuno kita Jawa. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, cerita tentang Dewi Sri, episode mendengar Serat Centini, cerita tentang Dewi Sri sudah selesai. Ini malam ini tuh aku mau upload tuh 5. Ini adalah video keempat. 2 itu yang tadi jagongan dengan dan meditasi sesi itu. 1 yang mungkin bisa aku sharing, ya namanya juga bagikan, diterima syukur ora yo rapopo. Tugas terberat kita itu adalah tidak menghakimi apapun. Apapun yang ada itu ya begitulah adanya. Dan sekali kita menghakimi sesuatu, kita akhirnya lupa bahwa kita sama-sama sedang berjalan sendiri-sendiri dalam perjalanan spiritual kita masing-masing. Alangkah indahnya dunia
tanpa ada penghakiman. Tak harus menghakimi sesama. Delok citoke dhewe terus. Sekian dulu. Sampai ke episode selanjutnya. Mugi sedaya pinaringan sehat, sukses lan slamet lan sedaya ingkang sae. Rahayu, rahayu, rahayu. Hong.